Swastiastu. Yang terhormat Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE AKMSA, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AKMSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama Tunggaatmaja, SE MSI AK, selaku dosen pelaah. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penentuan Harga Pokok Produksi Gula Merah di Desa Bukti. Untuk itu, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lusri Indrawati dengan NIM 18170510046. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang masalah penelitian. Desa Bukti merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Desa Bukti ini terletak di daerah Bali di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Salah satu sumber daya alam yang melimpah tumbuh di Desa Bukti adalah pohon ental. Pohon ental adalah salah satu pohon yang memiliki nilai potensi ekonomi yang tinggi dan dapat tumbuh di wilayah tropis. Buahnya yang dapat dikonsumsi, daunnya yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan, batangnya yang dapat dijadikan sebagai ijuk yang memiliki nilai ekonomis. Masyarakat biasanya mengkonsumsi gula merah sebagai bahan pemanis untuk makanan ataupun minuman. Sebagaimana bahan pemanis yang lain seperti gula pasir, gula merah juga digunakan sebagai bahan baku pada beberapa industri antara lain kecap dan minuman instan. Gula merah pada umumnya dipasarkan di pasar tradisional maupun pasar modern, seperti supermarket. Nilai ekonomis yang dimiliki oleh gula merah dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Bukti. Penelitian ini dilakukan karena adanya dampak yang terjadi akibat semakin ketatnya persaingan yang harus dihadapi, maka usaha ini diharapkan untuk selalu tepat dalam pengambilan suatu keputusan guna untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan agar dapat tetap bertahan. Usaha tersebut kini berorientasi pada peningkatan laba yang optimal sebagai tujuan untuk pengembangan usahanya. Oleh karena itu, harga jual sangat penting bagi suatu perusahaan untuk dapat bertahan di dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin pesat ini. Sebelum merujuk pada penentuan harga jual, hal dasar yang harus diketahui adalah harga pokok dari pembuatan produknya dan beberapa biaya produksi yang dikeluarkan. Pemilik usaha gula merah ini masih terkendala dan memiliki pengetahuan akuntansi yang kurang, khususnya dalam menentukan harga pokok produksi, yang mana harga pokok produksi masih dilakukan secara sederhana, yang dapat menyebabkan kurang berkembangnya usaha tersebut dan kurang berjalan secara optimal, efektif, dan efisien. Dalam penentuan harga pokok produksi, terdapat beberapa elemen-elemen yang membentuk harga pokok produksi yang dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pada usaha gula merah ini, dengan minimnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik usaha akan mempersulit bagaimana menentukan harga pokok produksi untuk kedepannya. Dari hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan di Desa Bukti, diketahui bahwa pemilik usaha tersebut dalam memproduksi gula merah memiliki keunggulan dari segi harga, yang mana jika dibandingkan dengan harga jual gula merah dari produsen lain, gula merah di Desa Bukti dijual dengan harga paling murah dikarenakan penentuan harga pokok produksi pada usaha gula merah di Desa Bukti ini masih dilakukan secara sederhana, yakni hanya berfokus pada pembebanan biaya bahan baku. Hal itu disebabkan rendahnya perhitungan harga pokok produksi pada usaha gula merah ini. Penentuan harga pokok produksi yang rendah akan menghasilkan penentuan harga jual yang rendah pula. Begitu juga sebaliknya. Penentuan harga pokok produksi yang tinggi maka akan menghasilkan penentuan harga jual yang tinggi pula. Dengan demikian, penentuan harga pokok produksi pada usaha ini dinilai kurang tepat, tidak sesuai dengan penentuan harga pokok produksi sesuai dengan standar yang berlaku, dan harga jual yang rendah pada usaha ini dapat mengakibatkan usaha gula merah ini tidak dapat mencapai laba yang maksimal, walaupun harga jualnya dapat bersaing di pasaran. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data perbandingan harga gula merah dengan produsen lain. Gula merah di Desa Bukti dijual dengan harga yang paling murah karena
Bahan baku yang digunakan seperti nira antral diperoleh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran yang ada. Selain itu, pemilik usaha ini berani menjual harga yang lebih murah karena pemilik usaha mengambil laba atau keuntungan yang lebih sedikit dari produsen lain. Materi selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, perlunya adanya penentuan harga pokok produksi pada gula merah agar dapat mengetahui seberapa besar keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan sumber daya yang ahli tentang harga pokok produksi. Yang ketiga, harga jual yang tidak sesuai dengan tingkat ekonomi konsumen mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak akan laku di pasaran dan usaha tidak akan berkembang. Materi selanjutnya yaitu batasan masalah. Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada pokok permasalahan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu penentuan harga pokok produksi gula merah di desa bukti. Materi selanjutnya rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada yaitu bagaimana penentuan harga pokok produksi gula merah di desa bukti. Materi selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan yang bermanfaat bagi peneliti sejenis apapun peneliti selanjutnya, serta dapat menjadi bahan informasi untuk memperluas wawasan terkait dengan penentuan harga pokok produksi gula merah di desa bukti. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk memperluas wawasan terkait dengan teori efisiensi produksi dalam penentuan harga pokok produksi. Manfaat secara praktis bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti dan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan tentang penentuan harga pokok produksi gula merah di desa bukti. Bagi pemilik usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat untuk kemajuan usaha gula merah ini di dalam melakukan penentuan harga pokok produksi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ke universitas dan menambah referensi kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa atau yang berhubungan dengan penelitian ini. Materi selanjutnya yaitu kajian teori. Pada kajian teori ini terdapat teori efisiensi produksi. Efisiensi adalah produktivitas yang dinilai dengan uang. Dalam dunia usaha, pengertian efisiensi yang digunakan untuk mengukur efisiensi produksi disebut dengan efisiensi biaya dan efisiensi keseluruhan termasuk nilai hasil produksi yang disebut efisiensi perusahaan yang berkaitan dengan hasil penjualan atau laba perusahaan. Efisiensi produksi ini juga menunjukkan pemakaian komponen-komponen produksi dan perusahaan, misalnya jenis dan jumlah dari bahan baku yang diperlukan, waktu, tenaga kerja, serta mesin yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan proses produksi. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu melakukan efisiensi pada seluruh faktor usahanya, terutama terhadap faktor-faktor produksi. Efisiensi faktor-faktor produksi mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan dalam mencapai laba yang semaksimal mungkin dengan mengeluarkan atau menggunakan biaya produksi yang seminimal mungkin. Namun apabila terjadi ketidakefisienan, biaya yang tidak normal dan turunnya kegiatan produksi yang sifatnya sementara dapat menyebabkan naik turunnya harga pokok produksi. Selain itu, apabila harga bahan, baik bahan baku maupun bahan penolong, serta tarif upah tenaga kerja langsung mengalami kenaikan, maka wajar juga apabila terdapat kenaikan harga pokok produksi. Dari teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik mengalami kenaikan harga, maka wajar dapat mempengaruhi naiknya harga pokok produksi dalam perusahaan. Selanjutnya, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu secara penafsiran. Akuntansi biaya menyediakan informasi biaya yang dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan operasi jangka pendek dan keputusan alokasi sumber daya jangka panjang, dan merumuskan strategi-strategi untuk masa yang akan datang mengenai harga jual dan volume penjualan, profitabilitas,
dari produk, pembelian, pengeluaran barang, modal, dan perluasan pabrik. Adapun tujuan dari akuntansi biaya ini secara garis besar, akuntansi biaya menyediakan informasi tentang biaya untuk manajemen guna untuk membantu dalam mengelola perusahaan. Dalam akuntansi biaya ini, adapun biaya yang dimaksud adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai-nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Adapun klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan biaya atas keseluruhan unsur-unsur biaya tersebut secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas dengan tujuan menyediakan informasi bagi kepentingan manajemen dan menjalankan perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsep perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan studi tentang hubungan antara biaya dan volume kegiatan. Pengkajian perilaku biaya memiliki beberapa manfaat, antara lain yaitu memudahkan dan membuat perencanaan biaya, memudahkan dalam pengendalian biaya, dan memudahkan dalam pengambilan suatu keputusan. Di mana dalam pengklasifikasian perilaku biaya ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada biaya tetap, di mana biaya tetap ini biaya yang jumlah totalnya tetap, tidak bergantung pada besar kecilnya volume kegiatan, tetapi biaya per unit berhubungan secara negatif dengan volume kegiatan. Misalnya itu seperti gaji manajer produksi adalah biaya tetap tanpa mengacuhkan perubahan volume produksi. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang totalnya berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, tetapi per unitnya tetap. Kemudian yang terakhir ada biaya campuran, di mana biaya tertentu bersifat campuran antara tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini merupakan suatu elemen penting dalam menilai keberhasilan dari perusahaan, dagang maupun manufaktur. Harga pokok produksi adalah sebagai biaya, baik biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, yang menggambarkan tinggi rendahnya imbalan yang didapat produsen atas biaya yang dikeluarkan dalam rangka melakukan proses produksi dari satu atau berbagai jenis produk sampai produk tersebut terjual. Dalam harga pokok produksi ini terdapat unsur-unsur biaya produksi, yaitu perusahaan menghasilkan suatu produk tentunya mengeluarkan berbagai macam biaya, khususnya perusahaan industri. Harga pokok produksi ini merupakan gabungan atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Adapun manfaat informasi dalam harga pokok produksi ini, pada dasarnya tujuan dari penentuan harga pokok produksi adalah untuk menentukan secara tepat jumlah biaya per unit produk jadi sehingga dapat diketahui laba atau rugi suatu perusahaan per periode. Kemudian, metode penentuan harga pokok produksi. Dalam metode penentuan harga pokok produksi ini adalah cara untuk memperhitungkan suatu unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya harga pokok produksi terdapat dua pendekatan, yaitu metode full costing dan variable costing, di mana metode full costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang variabel maupun yang tetap. Dan untuk variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian dalam metode penentuan harga jual. Dalam metode penentuan harga jual ini terdapat 3 metode, yaitu yang pertama ada metode maksimalisasi laba, di mana metode yang digunakan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Yang kedua, metode penetapan harga berdasarkan biaya, di mana metode yang menetapkan harga dengan menetapkan terlebih dahulu tingkat pengambilan atas modal yang ditambahkan. Kemudian metode penetapan biaya dan harga target. Metode yang dilakukan perusahaan memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang sudah ditargetkan karena harga juga ditargetkan, dan harga tersebut adalah harga yang tersedia dikeluarkan oleh
konsumen untuk membeli produk tersebut. Materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode kualitatif ini dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami fenomena yang belum diketahui. Rancangan penelitian ini akan berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini serta menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Metode penelitian ini terdapat yang pertama yaitu rancangan penelitian. Dalam penentuan harga pokok produksi gula merah di Desa Bukti, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, dan terdapat dua sumber data yang dilakukan, yaitu yang pertama data primer dan data sekunder. Kemudian setelah itu dilakukannya teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, wawancara, dokumentasi. Dan yang terakhir dapat dilakukan analisis data. Yang pertama itu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Adapun subjek dan objek penelitian pada penelitian ini dapat berupa benda atau tempat, orang, variabel, melekat, dan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti dan diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan subjek penelitian adalah pemilik dari usaha gula merah di Desa Bukti, yaitu Bapak Wayan Sadir dan Ibu Ketut Sukasini. Objek penelitian adalah hal yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah bagaimana penentuan harga pokok produksi gula merah di Desa Bukti. Kemudian, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan tempat di mana akan melakukan penelitian. Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk mencari data adalah dalam penentuan harga pokok produksi gula merah di Desa Bukti. Tempat tersebut dipilih karena merupakan salah satu usaha gula merah di Desa Bukti yang memiliki keunikan dalam pembuatan gula merah, yaitu dengan menggunakan hasil dari pohon ental, karena hanya di desa tersebut yang mengolah pohon ental menjadi gula merah. Selanjutnya, jenis dan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif. Prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan peneliti ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam sumber data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian tidak melalui perantara, di mana data primer ini dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pada data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi dan arsip dokumen, laporan-laporan, serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh yaitu dari dokumen-dokumen seperti penentuan harga pokok produksi gula merah di Desa Bukti. Kemudian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang itu yang pertama observasi, di mana metode observasi ini dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku benda atau kejadian daripada metode wawancara. Selain itu, pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, di mana peneliti akan terjun langsung sebagai instrumen peneliti. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati proses produksi gula merah untuk mengetahui apa saja bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan gula merah ini, peralatan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan gula merah, dan juga tenaga kerja yang terlibat dalam usaha ini. Kemudian yang kedua, wawancara. Wawancara ini adalah proses percakapan dengan tujuan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Selanjutnya, metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah suatu langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini menggunakan bantuan dari berbagai sumber buku atau pendapat menurut para ahli untuk
membantu teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya, dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap dokumen yang diperoleh dan digunakan sebagai penunjang penelitian. Dokumen yang digunakan peneliti dalam hal ini yaitu berupa catatan dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu teknik analisis deskriptif. Pada analisis deskriptif ini, data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan yakni reduksi data, menyajikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Semua rangkaian tersebut memiliki keterkaitan. Teknik analisis data memiliki tahapan-tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, data yang telah didapatkan peneliti kemudian dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua yaitu reduksi data, sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang didapatkan dari catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara dan atau observasi. Kemudian yang ketiga, penyajian data. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara, studi dokumen, dan observasi kemudian disajikan. Kemudian yang keempat, menarik kesimpulan. Proses mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin akan memiliki alur sebab akibat dan proporsi-proporsi penelitian. Pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis data. Teknik triangulasi ini juga merupakan suatu teknik dalam pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi data digunakan untuk menetapkan derajat kepercayaan dan konsistensi, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu dalam menganalisis data secara langsung di lapangan. Triangulasi ini juga digunakan untuk menetapkan konsistensi metode silang, misalnya pengamatan dan wawancara, atau penggunaan metode yang sama seperti wawancara dengan beberapa informan. Tujuan digunakannya teknik triangulasi data ini bukan untuk mencari suatu kebenaran, melainkan untuk meningkatkan pemahaman penelitian terhadap data yang telah didapatkan di lapangan. Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Triangulasi teknik yaitu dengan mengecek data yang diperoleh dari sumber data yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Triangulasi ini dilakukan melalui wawancara yang mendalam dengan informan, lalu dibandingkan dengan hasil pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber dalam penelitian ini yaitu data yang diberikan oleh informan yang satu dengan yang lain, dicek silang dengan data yang diberikan oleh informan lainnya, sehingga peneliti akan menemukan nantinya suatu kebenaran yang ada pada penelitian ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.